Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Dedi SMK 4 Jakarta. Melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang pelajaran PISAF, penerapan sistem audio video, terutama materi tentang teknik audio yaitu tentang power amplifier. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembicaraan pada materi sebelumnya tentang power amplifier. Pada pertemuan pertama sudah kita jelaskan apa definisi daripada suatu rangkaian penguat daya atau yang biasa disebut dengan power amplifier. Kemudian kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis daripada power amplifier. Selain itu pula kita sudah membahas tentang konfigurasi suatu rangkaian penguat transistor, di mana dalam konfigurasi ini terdapat 3 macam konfigurasi, yaitu tentang common emitter, common base, dan common collector. Pada akhir pertemuan kita yang pertama, kita juga membahas tentang klasifikasi suatu rangkaian penguat daya atau power amplifier, di mana dalam kelas dari penguat daya itu bisa digolongkan menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, kelas AB, kelas B, kelas C, kelas D, bahkan sampai dengan kelas A. Kemarin sudah dijelaskan keempat kelas ini. Terakhir pertemuan kita pada kesempatan terdahulu kita bahas tentang penguat kelas A. Apa yang dimaksud dengan penguat kelas A? Kalau pada konfigurasi kita membahas tentang di mana kita memberikan input dan dari mana kita mengambil output, itu disebut dengan nama common atau konfigurasi. Bicara tentang kelas, maka kita bicara tentang input dan output. Bagaimana output berubah bentuk daripada outputnya. Suatu penguat disebut kelas A jika sinyal input sama bentuknya dengan sinyal output. Jadi kalau masuknya satu lubang, keluarnya juga satu lubang, ya, baik sepasa maupun tidak sepasa. Kalau masuknya full, keluarnya full, maka penguat itu disebut sebagai penguat kelas A. Penguat kelas B jika kalau masukannya full, keluarannya separuh lubang. Mau separuh lubang positif atau separuh lubang negatif, itu disebut dengan nama kelas B. Kelas AB adalah kelas yang penggabungan dari A dengan B. Kalau A full, B setengah, maka kelas AB itu adalah dibilang full juga tidak, dibilang setengah juga tidak. Jadi dia 3/4 kira-kira. Kalau masuknya satu lubang, maka dia keluar setengah lubang, yang satu lubang lagi tidak penuh. Gitu. Itu disebut dengan nama kelas B. Kelas C lebih parah lagi dibandingkan kelas-kelas yang lain. Dia masuknya full, inputnya full, keluarnya adalah lebih kecil daripada setengah yang ada di kelas B. Ya, dia hanya berupa ujungnya saja, ya, 1 pulsa, setengah, seperempat pulsa kira-kira. Ya. Nah, ini adalah kelas-kelas penguat amplifier. Yang mana yang banyak digunakan? Semua digunakan dalam teknik penguat, tapi tadi dikatakan bahwa tidak semua power amplifier itu memperkuat sinyal suara. Dia bisa juga memperkuat sinyal radio frekuensi,
dia juga bisa memperkuat DC, tegangan DC ya, dengan menggunakan sistem PWM atau pulse width modulation untuk mengontrol kerja motor. Jadi kita lihat lebih detail di sini, kelas A dengan kelas B itu kita memandang gelombang outputnya. Pada kelas A keluarannya full satu gelombang. Ya. Nah, kelas A ini efisiensinya adalah 25%. Ya, kelas B maksimum efisiensinya. Pada kelas B masuknya full, keluarnya dia cuma separuh. Ya, ini dia. Nah, efisiensinya adalah 78,5. Kelas AB tidak punya karena dia bukannya satu gelombang dan bukan pula setengah gelombang. Jadi ini tidak ada efisiensinya, dia hanya setengah satu gelombang kurang. Kelas C di bawah gelombang penuh, di bawah setengah gelombang, hanya ujung-ujungnya saja. Dia punya efisiensinya, maksimum efisiensinya adalah sebesar 99%. Perbedaan daripada kelas-kelas yang ada, ya. Kelas A itu paling linear, sangat baik, ya. Tapi untuk penguatan daya, power, dia adalah sangat buruk. Ya. Walaupun sinyalnya full, tapi daya itu membutuhkan power, membutuhkan kekuatan. Itu dia dinilai tidak begitu bagus. Kalau mudah tidak dalam pengimplementasiannya ya bagus, ya cukup sederhana rangkaiannya. Dia cocok untuk daya-daya yang rendah. Ya. Jadi kelas A itu biasanya digunakan untuk preamp, ya, penguat depan. Ya, gayanya cukup besar. Nah, pada kelas B nanti dia kelas B ini linearnya setengahnya, sedang-sedang aja. Tapi untuk daya itu bagus. Karena nanti kalau dia gabungkan dua buah kelas B, dia satu ngambil setengah periode positif, satu ngambil setengah periode negatif. Penggabungan keduanya ini menjadi daya yang sangat baik gitu. Ya, jadi efisiensinya juga sangat bagus, dayanya tinggi, ya, medium sampai dengan tinggi. AB cukup bagus, ya, tapi untuk penguat daya ini harus mengalami modifikasi, ya, untuk mendapatkan daya yang bagus. Nanti apa modifikasinya kita jelaskan di bawah. Yang jelek itu adalah penguat C, ya. Penguat C ini sangat jelek. Jadi memang secara efisiensi dia bagus dalam arti kata tegangannya yang dipakai sedikit, harusnya dia besar. Tapi penggunaannya ini tidak untuk power amplifier. Penguat C ini biasanya untuk osilator, pembangkit gelombang. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas AB, kelas C, kelas D. Dan kelas D ini dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai linear karena terjadi perubahan bentuk menjadi pulsa, ya. Tapi very good dalam power efisiensi, bagus juga dalam implementasinya, dayanya besar. Nanti secara lebih detail kita akan bicarakan khusus tentang kelas D ini. Juga ada kelas E, F, dan inverse F, ya. Nah, kita lihat berikutnya adalah penguat kelas A. Nah, ini dia penguat kelas A tadi. Dia bagus, tapi tidak untuk daya yang besar-besar, karena dia biasanya dayanya kecil-kecil saja. Kalau kita lihat ini dia dipasang di kolektor dengan output transformator. Ya.
Jadi dimasukkannya sinyal sinus dari input diperkuat oleh transistor, outputnya menggunakan induktor ya, dengan menggunakan perbandingan militan. Ini kelas A power amplifier, outputnya menggunakan transformator. Output yang paling memungkinkan adalah bisa mencapai tegangannya adalah 12 volt peak to peak. Oke. Kemudian ada kelas B tadi. Ya, bagaimana kelas B itu bisa baik memiliki kondisi dan ini cukup banyak digunakan, yaitu dengan menggunakan inputnya berupa transformator, gelombang sinus yang masuk, kemudian digunakan transformator CT di center tap yang fungsinya adalah membelah fasa, di mana yang satu mengambil positif negatifnya, yang satu mengambil negatifnya positifnya. Ya. Jadi waktu saat dia input positif, transistor NPN yang kerja harus ngalir dari PCC ngalir ke L ke transistor yang jadi langsung dia ke ground. Waktu dia periode yang negatif, maka yang ini off, tidak kerja karena dia transistor NPN. Justru yang ini yang kerja karena dia dapat bias yang negatif, maka harusnya ngambil dari PCC tidak ke atas ke transistor off, tapi dia ke bawah ke kolektor ke emitter, langsung dia ke ground. Jadi kelas B akan sangat efektif untuk digunakan sebagai power kalau dia dibikin menjadi dua buah. Kelas B, push pull disebutnya. Ya. Push pull dengan output transformer. Ya. Ini output transformer ya, power amplifier kelas B. Jadi betul, kerjanya adalah masuk satu gelombang penuh, yang keluar setengah gelombang, yang bawah juga gitu, masuk gelombang penuh, keluar setengah gelombang. Dua buah kelas B ini akan dibuat di mana yang atas akan mengambil bagian sinyal yang negatif, yang bawah akan mengambil bagian sinyal yang positifnya. Yang negatif ya, yang atas positif, sehingga dua sinyal ini nanti akan kembali digabungkan di transformator sehingga akan menghasilkan satu gelombang penuh yang besar amplitudenya. Yang berikut adalah kelas B dengan output kapasitor. Ya. Nah, ini yang disebut dengan penguat OTL. OTL adalah penguat dengan output transformer less. Ya. Artinya apa? Penguat OTL itu adalah outputnya tidak pakai L atau lilitan. Ya, jadi kalau dia pakai C disebut dengan OTL. Apa kelebihan dan kekurangan? Sama, ini kelas B. Kelas B, satu sinyal sinus, kemudian masuk langsung pakai C, di titik X ini akan terbelah menjadi dua. Ada yang masuk ke transistor yang NPN BD131, ada yang masuk ke yang PNP dengan menggunakan transistor BC132, di mana transistor NPN akan on kalau basisnya dapat positif, karena dia NPN dia akan positif, akan on. Berarti dia akan mengambil arus dari positif ke sini, mengisi ke kapasitor, dia akan keluar yang warna biru ini. Gitu. Ya. Pada saat setengah periode negatif, maka tegangan di sini negatif, NPN yang atas dia off, yang bawah yang on. Yang bawah yang on, pengisian kapasitor tadi akan dibuang oleh kapasitor, dari kapasitor ke emitter, ke kolektor, langsung dia ke ground. Maka dia akan keluar setengah periode yang negatif yang berwarna hijau. Sehingga dengan masukkan satu gelombang penuh pada input, maka akan keluarnya juga satu gelombang penuh pada outputnya, tapi separuh-separuh. Yang atas adalah hasil kerjaan
transistor 131 yang periode negatifnya adalah hasil pekerjaan dari BC132. Penguat yang outputnya menggunakan kapasitor itu disebut dengan penguat OTL. Apa OTL? Adalah output transformer less. Jadi keluarannya tanpa menggunakan transformer. Oke. Salah satu kendala permasalahan yang ada di kelas B itu akan sangat rawan terhadap satu cacat atau disebut dengan distorsi. Distorsi itu adalah cacat yang tidak diinginkan dalam suatu penguat, nggak boleh distorsi. Ya. Maka sinyalnya akan berubah, akan keluar suara-suara yang aneh. Nah, di kelas B ini karena dia kerjanya saling bergantian, dia rawan akan di titik pertemuan antara periode positif dengan periode negatifnya. Kadang-kadang di sini di sambungan ini terjadi satu cacat yang disebut dengan cacat crossover distortion. Ya. Apa crossover itu? Ya. Jadi cacat atau distorsi yang terjadi pada penguat kelas B. Ya. Bentuknya adalah seperti ini kalau kita lihat dengan menggunakan osiloskop. Yang bagus adalah harusnya sinyalnya mulus. Ya. Nah, tapi ini karena dia kelas B tadi yang satu berkuat positif, yang satu berkuat negatif, maka di titik pertemuan antara periode positif dan negatif itu tidak pas. Itulah yang disebut dengan nama crossover distortion. Jadi cacat yang terjadi pada sinyal pada penguat menggunakan kelas B disebut dengan nama crossover distortion. Nah, bagaimana menghilangkan crossover distortion? Crossover distortion dapat dihilangkan ya, dengan menggunakan satu sistem yang namanya adalah kelas AB. Jadi dengan menggunakan kelas AB ini akan menghilangkan satu cacat yang namanya distortion crossover atau crossover distortion. Kenapa dia bisa hilang? Dia bisa atur biasnya, ya, agar betul-betul dia bekerja pada satu daerah yang disebut dengan daerah aktif. Terjadinya cacat crossover kita coba lihat di sini. Kalau ini adalah sinyal input, maka dia ada pemotongan 0,6 dari masing-masing transistor. Karena dari basis dan emitor itu ada dioda sebetulnya, sehingga karakteristik dari transistor satu dan transistor kalau tidak diatur biasnya, dia akan memotong tegangan positif 0,6 dan negatif 0,6 dari masing-masing transistor. Akibatnya terjadilah cacat yang disebut dengan nama crossover distortion ini. Nah, bagaimana mengatasi crossover ini? Maka kelasnya dirubah atau disempurnakan, yaitu dengan mengatur biasnya, dengan mengatur nilai R supaya selisih antara basis dan basis yang satu, masing-masing basis itu adalah 1,2 volt. Yang bagus adalah tidak menggunakan resistor, tapi dia menggunakan dioda seperti gambar berikut. Dengan memasang 2 buah dioda serta 1 buah potensiometer, maka cacat atau distorsi crossover itu pada penguat kelas B dapat dihilangkan. Penguat kelas B yang sudah dipasangi oleh dioda bias pencegahan dari crossover itu disebut dengan penguat kelas AB. Jadi kelas AB ditambah dengan bias ini, maka dia akan menghilangkan cacat crossover. Kalau outputnya
pakai C, ini berarti dia adalah penguat power dengan menggunakan sistem OTL. Contoh yang lain pada kelas AB biasanya adalah dengan menggunakan 3 transistor sekaligus. Kalau dia menggunakan satu sistem pasangan yang namanya Darlington, ya. Jadi kalau transistor dihubungkan secara seri dari basis keluar dari emitor masuk lagi ke basis, ini penguatan langsung. Ini disebut dengan pasangan Darlington. Menggunakan ini teknik untuk memperbesar daya, arusnya makin kuat. Kalau dia 50 kali, satu keluar 50 kasih 50 lagi, berarti dia sudah berapa tuh? 50 kali 50 penguatannya. Demikian juga yang bawah ini. Ya, konfigurasi penguat yang seperti ini disebut dengan konfigurasi Darlington atau pasangan Darlington, yaitu cara mengkoneksikan transistor untuk memperbesar penguatan arusnya. Ya. Kalau yang pakai C di sini outputnya berarti dia penguat kelas AB dengan menggunakan sistem OTL. Ini disebut dengan nama kuasi kelas AB. Kuasi itu artinya adalah bukan pakai 2, kalau ini pakai 2 outputnya, tapi ini pakai 4. Nah, 4 itu dia pakai kuasi. Ya, pakai 4 kuasi dengan menggunakan sistem Darlington pairs atau transistor dengan pasangan Darlington. Ya. Outputnya pasangan kapasitor. Ini akan kita coba lihat evolusi dari kelas AB. Yang pertama adalah kelas A. Kelas A itu adalah masuk sinus, keluar sinus, tapi dia boleh terbalik pasangnya. Kemudian ini adalah kelas AB. Kalau dia sudah atur pakai bias masing-masing 0,6. Ya. Kalau kelas B-nya saja tadi, kalau kelas A tadi masuk sinus, keluar sinus, masuk kelas B, masuk sinus, keluar sinus, tapi dia dipasangin 2 buah transistor dengan bias langsung. Dia bagus, outputnya besar, tapi akan menghasilkan satu cacat yang namanya adalah cacat crossover. Supaya dia sempurna, maka dia gunakan kelas AB. Dengan kelas AB dia gunakan bias masing-masing 0,6. Realisasinya bisa menggunakan resistor pembagi tegangan, bisa menggunakan dioda, gitu. Ya, bisa menggunakan dioda. Dan yang paling sempurna adalah ini, dengan menambahkan satu buah driver lagi, kemudian 2 buah transistor yang beda tipe, yaitu NPN untuk memperkuat sinyal positif dan PNP untuk memperkuat sinyal yang negatif. Outputnya dipasangin kapasitor. Ini disebut dengan penguat kelas AB dengan sistem OTL. Oke, kita akan melihat contoh-contoh rangkaian penguat daya. Ya, ini adalah penguat daya kelas AB. Seperti contoh tadi, penguat kelas AB dengan menggunakan sistem OTL. Ya, kalau OTL dia ada C-nya. Ya. Perbedaannya, kelebihannya penguat ini dayanya cukup besar, tapi kelemahannya dengan memasang kapasitor biasanya efek treble-nya itu kurang. Amplifiernya lebih cenderung memperlewatkan frekuensi tinggi, lebih cenderung melewatkan frekuensi rendah. Ya. Karena dia ada C. C itu kalau frekuensinya rendah, hambatannya rendah, arusnya bisa lewat. Tapi kalau frekuensi tinggi, XC-nya tinggi. XC itu adalah reaktansi kapasitif. Ya, sifat hambatan kapasitor pada saat dilekasi arus AC. Itu disebut dengan nama reaktansi kapasitif. Jadi pada saat dia dikasih frekuensi di kapasitor itu bisa menimbulkan efek resistor. Ya. Nah, efek resistor pada
kapasitor pada saat dikasih arus AC itu disebut dengan nama reaktansi. Satuannya adalah ohm. Ya. Nah, satu lagi penguat kelas AB dengan menggunakan penguat OTL ini menggunakan catu daya yang biasa, ya, tidak menggunakan catu daya yang simetris. Jadi relatif dayanya tidak sekuat dengan satu penguat yang sistem lainnya, ya. Karena ada yang namanya OTL, ada yang namanya OCL. Kalau OTL, output transformer less. Ini contohnya tadi pakai kapasitor, dan ini juga outputnya pakai kapasitor. Ini namanya adalah OTL. Tapi ada juga penguat yang namanya OCL. Kita lihat yang ini yang OCL. Ini adalah OCL power amplifier. OCL power amplifier berarti adalah output kapasitor less. Double S, ya. Output kapasitor less. Artinya apa? Output penguat ini langsung dihubungkan ke speaker atau dengan menggunakan L, yang jelas tidak ada kapasitornya, ya. Nah, apa bedanya OCL dengan OTL? OCL ini paling bagus, ya, baik frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah dia bisa dihubungkan langsung ke penguat. Berarti speakernya dia outputnya itu bagus, gitu, ya, tidak ada pelemahan frekuensi. Kalau dia menggunakan sistem OTL, maka karena outputnya dia dipasangin kapasitor, maka dia akan cenderung melewatkan frekuensi rendahnya, kurang treble. Tapi kalau dia OCL, baik frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi dilewatkan dengan sangat kuat. Yang kedua, OCL berpotensi menghasilkan penguatan daya yang besar. Karena apa? Dia menggunakan catu dayanya adalah catu daya yang simetris. Dia bukan cuma positif dan negatif doang, tapi dia punya positif 38 ground dan negatif 38. Jadi dengan rangkaian sesimpel seperti ini, dia mampu memperkuat daya bisa mencapai 100 watt. Ya. Nah, tekniknya sama. Transistor yang digandakan seperti ini disebut dengan nama Darlington pair. Ya. Kemudian ini penyempurnaan untuk kelas AB-nya, untuk bias masing-masing transistor penguatnya. Ya, ini adalah sinyal inputnya. Konfigurasi ini transistor disebut dengan konfigurasi bidirectional amplifier, penguat selisih. Ya. Ini driver preamp, ya, ini adalah bias buat kelas AB, mencegah terjadinya crossover distortion. Ini untuk pengaturannya bisa diputar. Ini adalah transistor power dengan teknik Darlington pair. Ya. Jadi apa bedanya OCL sama OTL? Kalau OTL outputnya ada kapasitor. Kalau OCL adalah kondensator less, berarti outputnya tidak ada kondensator langsung, atau dia ada L. Kemudian pada OTL dayanya tidak begitu besar karena menggunakan catu daya biasa, bukan catu daya simetris. Pada transistor OCL potensi untuk membuat daya menjadi lebih besar karena dia menggunakan catu dayanya adalah catu daya yang simetris. OCL singkatan dari kondensator less, kalau OTL singkatan dari transformer less. Ya. Nah, tadi kita bicara tentang kelas. Berarti kelas A dipakai tapi untuk daya yang rendah. Untuk power amplifier biasanya digunakan kelas B. Tapi karena kelas B dapat menimbulkan satu cacat yang namanya crossover distortion, maka dia bisa disempurnakan dengan menggunakan kelas AB. Bagaimana dengan kelas C? Ya, kelas C itu paling parah
karena dia inputnya full satu gelombang, outputnya cuma ya kurang dari setengah gelombang gitu. Ya. Less than 180 derajat. Jadi dia sangat kecil sekali bentuk gelombang. Nah, oleh sebab itu kelas C itu tidak digunakan untuk penguat daya untuk suara. Kelas C itu biasanya digunakan untuk rangkaian osilator atau rangkaian penguat IF, ya, yang dia akan beresonansi pada frekuensi tertentu. Jadi kelas C ini dia digunakan pada rangkaian radio, ya, pada rangkaian osilator maupun pada rangkaian IF amplifier. IF amplifier adalah intermediate frequency amplifier. Jadi tidak digunakan untuk sinyal audio. Bagaimana dengan kelas D? Ya. Nah, kalau kelas D, lihat, ini sinyal input berbentuk sinus. Kelas D itu akan merubah sinyal sinus menjadi sinyal PWM yang kotak-kotak ini. Ya. Dia akan dikomparasikan, akan dibandingkan dengan sinyal gigi gergaji triangular wave. Dia akan potong-potong, dipotong-potong. Dia punya gelombang ini, kemudian dirubah menjadi sinyal PWM. PWM itu adalah pulse width modulation. Artinya apa? Makin tinggi gelombangnya, maka outputnya akan semakin renggang. Makin rendah bentuk gelombangnya akan membentuk semakin rapat, pendek-pendek dia waktunya. PWM. Jadi PWM itu adalah modulasi lebar pulsa. Jadi kalau gini, high-nya sebentar, low-nya lama, high-nya sebentar, low-nya lama, high-nya sebentar banget, high-nya sangat cepat, low-nya yang lebih lama. Tapi waktu sinyalnya positif, dia akan high-nya lama, low-nya sebentar, high-nya lama, low-nya sebentar. Jadi bentuk sinyal sinus pada amplifier kelas D akan dirubah menjadi sinyal PWM, modulasi lebar pulsa. Kalau kita lihat blok diagramnya, bagaimana penguat kelas D itu bekerja, ini masukkan sinyal sinus yang akan dikeluarkan oleh speaker. Tapi sebelumnya diberikan dulu ke satu rangkaian komparator pembanding ketegangan, yaitu akan dibandingkan sinyal sinus dengan sinyal gigi gergaji triangular wave di suatu rangkaian komparator, sehingga keluarannya akan berbentuk pulsa persegi yang memiliki waktu lebar speed gitu ya. Jadi dia pulsa tapi dia tidak stabil, tergantung daripada sinyal inputnya. Di mana makin positif outputnya makin renggang, makin negatif outputnya makin rapat. Sehingga dengan penguat dengan menggunakan sistem switching, biasanya yang bagus adalah menggunakan MOSFET, maka akan diperkuatlah sinyal pulsa ini menjadi rapat renggang yang lebih besar. Nanti rapat renggang besar ini dipasangi rangkaian low pass filter, sehingga low pass filter ini akan merubah kembali sinyal PWM menjadi sinyal sinus yang seperti sinyal inputnya, gitu. Ya, jadi ini salah satu penguat yang sekarang ini lagi model karena dayanya cukup besar, tapi kualitasnya juga cukup bagus, ya. Tapi rangkaiannya cukup rumit, ya. Karena kalau penguat yang lain langsung diperkuat, tapi pada penguat kelas D tidak langsung diperkuat, tapi sinyal sinus dirubah sinyal kotak PWM, sinyal PWM diperkuat menjadi PWM yang lebih besar, kemudian PWM besar itu akan disearahkan, akan diratakan
kembali menjadi membentuk sinyal sinus itu baru akan diperkuat gitu. Ya. Contoh rangkaian kelas D adalah sebagai berikut. Ini dia. Ya. Ini rangkaian penguatnya, penguat bagian inputnya. Ya. Kemudian ini adalah rangkaian pembuat PWM-nya. Ya. Ini membentuk gergaji, ini osilatornya. Ya. Membentuk gergaji yang dikompres sehingga nanti di sini pada R11 akan menjadi pulsa PWM. Pulsa PWM itu akan diperkuat oleh transistor ini, termasuk dengan FET, sehingga di J1 ini nanti akan terdapat sinyal PWM yang sangat besar, sinyal otak. Sinyal PWM itu kemudian akan difilter oleh L1, C9, R23, dan C8 sehingga dia akan kembali menjadi sinyal sinus. Nah, ini adalah rangkaian penguat yang menggunakan sistem kelas D. Ini adalah OCL amplifier yang saya katakan tadi. Ya, kemudian ini adalah OTL amplifier. Tadi apa bedanya OTL dan OCL? Kita lihat. Ya. Pada OCL outputnya langsung, nggak ada kapasitor. Ya. Pada OTL outputnya ada kapasitor. Pada OTL menggunakan catur daya biasa, tidak punya min, jadi dia punya positif dan ground saja. Tapi pada penguat OCL dia punya positif, ground, ground dan min. Yang ketiga adalah daya penguat OCL, tentu saja dia jauh lebih besar, bisa 2 kali lipat dengan penguat yang OTL. OCL memiliki daya yang lebih besar. Baik, itu saja barangkali materi kita yang kedua berkenaan dengan power amplifier. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi